إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط Gini. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid dharaini. Amin. Babu salatil kusuf. Bab salat gerhana. Islam memberikan tuntunan yang sangat lengkap. Sehingga hal-hal yang oleh manusia disikapi dengan kebingungan, Islam memberikan jalan keluar. Di antaranya adalah gerhana ini. Jadi gerhana ini kan macam-macam orang menakwilkan. Ada yang menafsirkan itu matahari dimakan raksasa. Ada yang menafsirkan itu karena kesedihan atas kematian seorang atau tanda lahirnya seorang yang akan membawa pada bencana dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW beritahukan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau gitu gimana? Ya sholat. Menunjukkan kita ingat Allah. Kan Allah ngasih tanda kekuasaannya supaya orang makin dekat pada Allah. Mau mendekat pada Allah. Makin mengenal Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Nah, sehingga orang nggak bingung. Cara-cara tradisional zaman dulu kan aneh-aneh. Di Indonesia, di sebagian tempat misalnya. Itu begitu gerhana matahari. Wah, ribut pokoknya. Ada apa namanya? Paham nggak? Lesung. Nggak ngerti bang juga. Lesung itu kayak perahu gitu. Yang kecil segini. Zaman dulu untuk menumbuk padi. Zaman dulu belum ada healer. Ditumbuk gitu aja. Nah, begitu gerhana itu ditabuhin, dipukulin gitu aja. Ya kan nggak tahu tujuannya harus gimana. Maksudnya apa? Kira-kira gimana ya asal aja. Dan ya kan tempat-tempat lain juga ada aneh-aneh begitu. Nah, Islam memberikan penjelasan dan jalan keluar terbaik. Apa itu? Bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Berarti gimana? Ya mendekatlah pada Allah. Karena kekuasaan Allah. Sehingga mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sholat kusuf. Ya sunnatun mu'akkadatun. Itu adalah sunnah mu'akkadah. Sunat yang hampir-hampir wajib. Wa yundabu lahal jama'atu fil jami'. Dan disunahkan untuk sholat kusuf ini berjamaah. Fil jami' di masjid jami' maupun bukan masjid jami'. Jadi berjamaah. Wa yahduruha dan menghadiri siapa man la hay'at alaha minan nisa. Kalau laki-laki udah pasti itu. Kalau perempuan hadir gimana? Boleh tapi yang ini. Man la hay'at alaha minan nisa, wanita-wanita yang tidak punya daya tarik. Kalau menari ya jangan. Masih muda-muda gitu, ya jangan. Di rumahnya masing-masing aja. Jangan hadir di tempat umum yang sana banyak laki-laki. Wahia rakaatani. Dia 2 rakaat. Aqalluha ayyuhrima fi al-Fatihata thumma yarka'a, thumma yarfa'a. Fi al-Fatihah thumma yarka'a fa yatma'inna. Thumma yasjudu sajdataini. Ini minimalnya. Minimalnya ya. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, kemudian bangun dari ruku, baca Fatihah lagi, lalu ruku lagi, kemudian berdiri,
Lalu sujud 2 seperti biasanya. Itu satu rakaat terdiri dari 2 Fatihah, 2 ruku, dan 2 sujud. Ada yang pernah ngerjain belum? Pernah? Di sini pernah dulu ya? Hah? Yang imam siapa waktu itu? Pernah perasaan? Fajr ra'dun fiha qiyamani wa qira'atani wa ruku'ani. 2 kali berdiri, 2 Fatihah, dan 2 ruku. Tsumma yusalli tsaniyata kadzalik. Kemudian salat rakaat berikutnya seperti itu, wala yajudu ziyadatu qiyami ruku'in litamadil kusuf, dan tidak boleh menambah jumlah. Maksudnya bukan menambah panjang ini ya, menambah jumlah berdiri maupun ruku karena panjangnya kusuf. Jadi nggak boleh inovasi sendiri. Ini belum selesai gerhananya, udah tambah lagi aja, tambah 1 rakaat. Oh masih belum, tambah lagi 1 rakaat, ya nggak boleh begitu. Selesai nggak selesai ya begini. Wala yajuzu naqsul litajallihi. Litajallihi apa litajallihin tuh? Wala yajuzu, tidak boleh an-naqsu mengurangi litajallihatin karena sudah terang. Oh, udah selesai. Ya udah 1 rakaat, nggak boleh juga. Wa akmaluha, dan semuanya yaqra ba'da al-iftitahi wa ta'awudhi wal fatihati al-baqarah fil qiyamil awal. Sempurnanya baca al-baqarah. Nah, ini kalau madzhab Syafi'i Imam mujahadah. Karena madzhab Syafi'i salat kusuf siang hari itu sir. Sehingga ya mustami terserah mau baca sendiri Al-Baqarah juga atau baca Al-Ikhlas biar ringkas, diulang-ulang. Nah, kalau mazhab Hanafi dijaharkan. Waktu di Pakistan ya beneran diamalkan Al-Baqarah ini. Ingat Abu ya, diamalkan. Walaupun nggak sampai tamat ya. Nggak sampai 1 surat utuh. 1 surat dibagi 2 kalau nggak salah. Ya, kebayang panjangnya itu. Wala Imran fisani, berdiri yang kedua Ali Imran, wan nisa fis salis. Ketiga An-Nisa, Maidah fil rabi' au nahwa dzalik. Wa yusabbihu fil ruku'il awwali biqadri mi'ati ayah. Nah, minal Baqarah. Mantap ini. Ruku' yang pertama panjangnya sama dengan 100 ayat Al-Baqarah. Wa fisani biqadri samanin. Ruku' yang kedua seumpama atau kira-kira 80 ayat Al-Baqarah. Wa fisali biqadri sab'in. Yang ketiga sekira 70 birabi' biqadri khamsin, sekira 50. Wa baqiha kagriha min as-shalawat, sedangkan yang lain-lainnya ya, sama seperti salat-salat yang lain. Enggak usah misalnya apa? Kemudian tasyahudnya dipanjangin gitu. Tsumma yakhtubu khutbatain kal jum'ah. Kemudian khutbah 2 seperti Jumat. Fa lam yusalli hatta tajalla al-jami'u aw ghabat kasifatan aw tal'at asy-syamsu wal qamaru khasibun lam yusalli. Seandainya udah selesai gerhananya, udah terbuka, udah tersibak begitu, atau terbenam, ya,
atau terbenam dalam keadaan gerhana, tadi terbenam. Atau waktu terbit dalam keadaan gerhana. Lam yusolli, maka tidak sholat. Gerhananya waktu terbenam, gerhananya waktu terbit, maka itu, atau sudah selesai ya nggak usah sholat gerhana. Beda lagi kalau walau ahrama, saat dia baru takbiratul ihram, fatajallat, tahu-tahu terang. Awabat, atau terbenam kasifatan dalam keadaan gerhana. Gimana? Atamah ya teruskan. Walaupun nggak harus Al-Baqarah tadi. Tapi kaifiahnya tetap sama. Berdiri 2, rukuk 2, sujud 2, itu 1 rakaat. Nah, seperti sering Abu sampaikan, bahwa sholat atau ilmu apa saja, tentang anjuran-anjuran, apalagi sunnah muakkad begini, usahakan pernah mengerjakan walaupun seumur hidup sekali. Itu zakatnya ilmu. Kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Jangan sampai tahu nggak pernah ngerjain sama sekali. Makanya Abia dengan ulama-ulama yang mengajar hadis di Pakistan tuh ya acung jempol gitu, subhanallah. Jadi mereka di sana kan mazhab Hanafi. Maknanya ada hadis-hadis yang nggak diamalkan karena mazhab Hanafi mengatakan itu nggak dijadikan dalil untuk mazhab mereka. Misalnya apa? Misalnya dalam mazhab Hanafi itu mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tahiyat awal itu nggak angkat tangan begini, lempeng aja gitu. Memang ajarannya begitu dalam fikih Hanafi. Tapi berhubung hadis raf'ul yadain, angkat tangan ini banyak banget, maka mereka merasa masa gak diamalin sih. Maka mereka pun mengamalkan, walaupun sesekali, tapi diamalkan supaya dapat pahala mengamalkan hadis itu. Supaya nggak menimbulkan fitnah gimana? Waktu sholat sendirian di tempat sepi, di kamarnya, di kantor, nggak kelihatan orang banyak. Maka mereka amalkan. Ini hadis juga soalnya. Begitu. Maka kita belajar begini. Hadis, fikih yang bersih anjuran-anjuran begitu. Amalkanlah walaupun sekali seumur hidup itu. Supaya tertunai zakat ilmu. Nah, yang berikutnya ini Abu Yazid belum pernah mengamalkan untuk istisqa itu. Belum pernah kesampaian untuk mengamalkan. Bab sholat istisqa. Bab sholat istisqa. Sholat minta hujan. Ya sunnatul muakkadah, itu sunat muakkadah. Wa yundabu laha al jamaah. Disunahkan berjamaah. Fa idza azdabatil ardu. Maka tatkala menjadi kering. Paceklik apa ardu bumi. Ini paceklik. Awin qata'atil miyahu atau terputus air. Tidak ada hujan, mata air pada kering. Au qallat atau menjadi sedikit sehingga enggak cukup. Wa'adzal imamu. Berikan nasihat sapa imam. Imam pada umumnya diartikan adalah pemimpin umat. Kalau zaman dulu kan sering bersatu. Ya pimpinan, ya ulama. Wa amarahum dan merintahkan mereka bitaubati untuk taubat. Wasodaqli dan sedekah. Taubat, istighfar itu kan salah satu amalan yang oleh Allah Ta'ala jadikan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, itu baru pertama itu. Udah dapat janji begitu. Wa musalahatil a'da. Ini pembukaan atau persiapan sebelum istisqa ini. Perbanyak taubat, sedekah.
wa musalahatil a'da, dan berdamai dengan musuh. Dah, damai aja. Selesaikan permusuhan, enggak ada lagi permusuhan. Wa shaumi salasi ayyam, kemudian puasa 3 hari. Dalam hadis-hadis banyak bahwa orang yang puasa 3 hari doanya makbul. Sehingga ini berlapis-lapis ini asbab qabuliyahnya ini. Istighfar asbab qabuliyah. Kemudian sedekah asbab qabuliyah juga. Sekarang di antara anjuran supaya doa makbul, dia barengi sedekah. Sedekah kemudian doa kepada Allah. Kemudian berdamai dengan musuh. Kenapa? Karena banyak sekali hadis ancaman bahwa orang yang bermusuhan doanya nggak akan terangkat. Mentok. Nggak dikabul oleh Allah Ta'ala. Maka suruh damai dulu. Yang saling bermusuhan, apalagi dengan keluarga sendiri, itu damai dulu. Dalam hadis diterangkan, jangankan orang yang bermusuhan ya. Jadi dalam majelis ini doa bersama. Di situ ada seorang yang menyimpan dendam permusuhan. Itu tangisan doa sekian banyak orang itu bisa nggak dikabul. Karena adanya satu orang yang menyimpan dendam atau permusuhan. Itu kesialan yang dibawa oleh orang yang bermusuhan. Sampai yang lain pun kena imbasnya, yang lain merengek-rengek doa pada Allah Ta'ala, nggak makbul gara-gara satu orang. Apalagi satu kampung musuhan semua. Gimana akan dikabulkan? Dah puasa 3 hari. Ini juga asbab qabuliyah. Tsumma yakhrujuna fir rabi'i. Kemudian pada hari keempat, setelah puasa 3 hari, keluar pada hari keempat ila sahra. Ke padang pasir, ke tempat terbuka, enggak harus padang pasir, ke tempat terbuka. Yaman masih puasa. Puasa hari ketiga, hari pertama Imam ngasih nasihat, mulai besok puasa ya. Puasa, kedua, ketiga, berarti kan keempat hitungannya dari Imam ngasih nasihat tadi. Fi thiyabi bidlatin. Pakai baju yang biasa pakai kerja. Baju yang sederhana, yang nggak bagus gitu. Baju yang agak kotor-kotor, yang bisa pakai kerja gitu aja lah. Bukan baju gaya, bukan baju yang bersih, wangi, nggak pakai gitu. Wa yakhruju, dan keluar juga ghairu zawatil hayati minan nisa. Nah, diulang lagi ini. Keluar juga para wanita yang tidak punya daya tarik, yang tidak gaya-gaya, yang nggak menarik. Nenek-nenek, emak-emak indah tua yang nggak berdandan, pakai baju sederhana juga itu ikut keluar. Yang masih umur santri-santri belasan, nggak usah keluar, itu doa dari rumahnya aja. Jadi santri ya lihat umurnya, kalau santri umur 70 nggak apa-apa keluar. Santri perempuan nggak boleh, entar dulu santri perempuannya umur berapa. Siapa tahu santri perempuannya umur 70. Boleh keluar? Boleh. Kan yang nggak boleh itu bukan santri yang nggak boleh itu, yang masih muda, yang punya daya tarik. Nah, itu yang nggak boleh keluar. Diam aja. Wal bahaimu. Hewan-hewan melata, hewan ternak. Kambing, sapi, ayam dibawa biar kepanasan, mereka merengek-rengek. Merasakan kepanasan, kekeringan. Wasyuyuhu, dan orang-orang tua. Bawa sekalian orang tua. Bawa orang tua. Wal ajaizu, dan nenek-nenek. Wal atfalu, anak-anak. Wasighoru, dan bayi-bayi sekalian. Anak kecil. Wasulahau, dan orang-orang soleh. Wa aqari wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karib kerabatnya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diajak ngumpul di situ. Wa istasquna bihim, dan minta pada Allah Subhanahu wa taala.
Bihim dengan mereka orang saleh, para aqarib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighosah atau tawasul dengan beliau-beliau itu. Wa yadhkuru, dan mengingat kullun fi nafsihi, setiap orang dalam dirinya, sholihah amalihi, amal baiknya. Wa yastashfi'u bihi, dan minta pertolongan dengan amalnya. Jadi memang kita istighfar, kita minta ampun, mengakui dosa, tapi juga berharap pada Allah. Coba ada nggak amalan saya yang betul-betul rahasia, sembunyi-sembunyi, betul-betul nggak mengharapkan apapun dari manusia, kira-kira Allah terima. Nah gitu. Seperti 3 orang yang dalam gua itu. Ya ini juga begitu. Waduh, kayaknya sih nggak punya. Ya udah istighfar aja kalau nggak punya. Dan gimana lagi? Makanya usahakanlah, bukan hanya coba ya, usahakanlah. Kita itu punya tabungan amal yang bermacam-macam. Gitu. Ngaji amalan ya, sholat zikir amalan. Tapi usahakan punya amalan-amalan lain yang itu di luar rutinitas, dan itu kita sembunyikan, betul-betul mengharapkan dari siapa? Allah Ta'ala saja. Misalnya ada teman sakit, muntah-muntah, sarungnya kena muntah. Akhirnya dilempar aja di pojok. Ya udah, ini yang dia malam-malam kita cucikan, misalnya begitu. Dicucikan, dijemur aja, udah nggak usah ada yang tahu. Nggak usah ada yang tahu. Misalnya begitu. Atau misalnya ini, ada santri, mungkin, saking dari kampungnya, walaupun orang yang udah nggak ada ya, saking kampungnya nggak pernah buang air di kloset. Biasanya buang airnya di helikopter gitu. Di apa namanya? Yang di atas kolam gitu. Kolam ikan mas. Ya udah terbiasa di situ. Kalau saya nggak tahu cara pakainya, habis buang air udah keluar. Nambru di situ, numpuk di situ. Kita datang setelahnya. Gak usah, siapa tadi baru siram itu. Gak usah gitu. Ya Allah, ini kesempatan amal, diam-diam. Udah siram aja, bersihin. Misalnya begitu. Itu pun jadi amal. Dan lain sebagainya. Misalnya saja. Jadi coba cari hal-hal begitu itu dan sembunyikan. Sehingga tatkala kita terdesak, itu kita bisa jadikan wasilah. Dihadirkan ya Allah. Waktu itu malam-malam, teman yang sakit itu, sarung kena muntah saya cucikan. Dan saya yakin nggak ada yang lihat, dan saya nggak cerita siapa-siapa, hanya Engkau yang tahu. Kalau Engkau makbul ya Allah, selesaikan hajat saya. Misalnya begitu. Usahakan pernah. Ada teman Abu Jahil. Waktu suatu ketika naik mobil, lihat ada kucing tabrak mobil sekarat. Akhirnya karena kasihan itu, dia lepas baju apa serbannya itu, dikafanin, kemudian dia gali lubang, dia kubur di situ sambil sedih dan nangis. Dan dia cerita, itu saya sekali itu, berkali-kali saya pakai itu makbul terus. Berkali-kali saya pakai. Ya Allah, waktu itu saya pernah gini. Kalau engkau terima, tolong selesaikan masalah ini. Selesai aja. Ya Allah, saya pernah gini. Ini ada masalah susah ya Allah ini. Kalau engkau terima, tolong selesaikan. Selesai. Makanya Allah Ta'ala ngasih contoh. Dalam hadis itu 3 orang itu, yang andaikan tanpa amalan itu udah nggak mungkin. Ada jalan keluar itu tidak mungkin. Terjebak dalam gua batu besar.
Gua tuh biasanya temennya di hutan. Hutan mau minta tolong siapa? Nggak ada orang lewat. Minta tolong gajah. Gimana caranya? Minta tolong harimau. Jadikan santapan. Tapi dengan amal itu selesai gitu. Nah, itu masuk dalam istisqa. Salih amalihi wastashfa'u bihi. Wa in kharaja. Kalau ikut keluar semua ahlu zimmati, orang kafir zimmi, lam yumna'u, maka tidak dilarang. Orang non muslim ikut juga partisipasi. Ya, jangan dilarang. Lakin la yastalituna bina, tapi tidak campur dengan kita. Ah, silakan tempat sendiri. Kursi atau tikar begitu. Wahia dia itu rakaatani, 2 rakaat kala idi seperti salat id. Suma yaktubu. Kemudian khutbah. Khutbataini, 2 khutbah kala idi seperti id. Illa annahu yaftatiha bi istighfar. Bacalah takbir. Kalau id mulainya dengan takbir 9 dan 7. Kalau ini mulainya dengan istighfar. Wa yuksiru, dan perbanyak fihima dalam 2 khutbah bila istighfar. Wassalati an Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Ya, salat banyak doa. Wa min istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara al-ayah, dan memperbanyak juga istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Wa istighfiru qiblata fi asna'il khutbah tsaniyah. Nah ini. Dan menghadap kiblat. Perhatiin ya. Dengerin. Khutbah kedua ini kan khutbah kita menghadap ke makmum. Sebelum doa, maka ngadep kiblat. Wa yuhawwilu ridaahu, dan merubah ridanya. Merubah apa? Ridanya. Lihat ini. Mana dulu? Ini ulama menafsirkan aja bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam. Wa yuhawwilu ridaahu ini. Jadi sederhananya, ini rida ya. Lihat ini kan sebelah kiri ini. Ini begini. Ngadep kiblat, ya. Pas ngadep kiblat, tengah-tengah khutbah kedua mau doa, maka ditukar, dirubah. Nah, dirubah jadi ini yang kanan. Nah, itu aja. Dia menafsirkan sederhana begini. Ada lagi yang menafsirkan bahwa ini asalnya di sini, kemudian dirubah ke sini, dah gitu aja. Atas dari bawah, bawah dari atas. Ada yang menafsirkan begitu. Ada lagi yang menafsirkan biar lengkap. Ya. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Wah, gimana itu? Ini kan atas, ini atas, ya. Ini bawah, ini bawah. Gimana ngerubahnya biar atas dari bawah, bawah jadi atas, kanan dari kiri, kiri jadi kanan gitu. Saya merasakan ini begini. Ini pegang sini, ini pegang sini, ya. Diangkat. Udah berbalik semua. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, atas di bawah, bawah jadi atas. Ada yang begitu. Ada lagi ini pakainya begini. Asalnya begini. Ya. Di baliknya atas jadi bawah itu dibalik, yang asalnya luar jadi di dalam gitu. Ada yang menafsirkan begitu juga, kanan jadi kiri jadi kanan, dan luar jadi dalam, dalam jadi luar. Yang paling benar mana? Ya Allah alam, semuanya ulama juga yang menjelaskan gitu. Ini sambil ngadep kiblat, tahwilur rida begitu. Wa yaf'alun nasu kadzalik, dan semua yang hadir mengikuti. Semua yang hadir mengikuti.
Wa yubalighu fi du'a sirran wa jahran, dan bersungguh-sungguh memperbanyak dalam doa sirron wa jahron, diam-diam dan terang-terangan, pelan maupun keras. Fa in sallau wa lam yusqau a'aduha, kalau sudah sholat tapi belum mendapatkan siraman hujan, a'aduha, maka mereka ulangi. Nah, ini perlunya minta orang-orang soleh. Dan kadang ada, dan selalu ada, orang-orang soleh yang menyembunyikan kesolehannya. Zaman dulu ada namanya Ibnul Munkadir itu. Jadi beliau melihat setelah ahli Madinah selesai sholat semuanya, gak turun hujan, tahu-tahu ada satu orang datang aja ke masjid. Gak dikenal siapa itu, malam-malam doa, ya Allah, orang Madinah minta hujan, kau gak kasih hujan. Saya sumpah, ya Allah, saya bersumpah supaya kau kasih hujan mereka. Udah turun hujan. Setelah turun hujan, malam itu juga, malah doa lagi, ya Allah, kok engkau baik sekali. Emang saya siapa kok doa saya dikabulkan? Nah, pergi diikutin oleh Syekh Muqaddir. Muqaddir ini ulama besar, ahli hadis. Sufi juga. Diikuti dari belakang, masuk situ, udah. Keesokan harinya, beliau tanya orang sekitar, ini rumah siapa? Oh, Bapak Anu itu, yang tukang sol sepatu. Bayangin, zaman sekarang tukang sol sepatu dianggap apa gitu. Dan dulu pun begitu juga, dianggap orang rendahan gitu. Sementara sebenarnya yang doa itu ulama-ulama, tokoh-tokoh. Enggak makbul, belum makbul. Maka dia ketuk pintu, keluarlah tukang sol sepatu tadi. Masya Allah, Syekh, ilmu kadir, Masya Allah, ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu ini? Mana sandalnya yang mau dijahit? Terus ada apa? Waktu malam itu. Kan kau datang ke masjid kok. Oh, langsung berubah. Marah luar biasa. Bentar akhirnya, ngapain kamu ikut urusan itu? Ngapain kamu ikut itu? Udah, akhirnya pergi, nggak jadi dialog apa-apa. Besoknya ditunggu nggak ada, besoknya lagi nggak ada. Ditanya ke rumahnya. Ini kemana bapak itu? Gara-gara bapak ngajak bertengkar waktu itu, dia pindah sekarang. Jadi biasanya orang kasih Allah tuh begitu. Begitu rahasianya kebongkar, entah pindah, entah meninggal. Gitu. Umum begitu. Kebongkar, pindah atau meninggal aja. Dan mereka bisa minta, ya Allah, udah kalau dulu kebuka ini. Yang wali Allah beneran. Yang wali Allah beneran. Apa ada yang nggak benar? Banyak lah. Banyak itu. Pura-pura jadi wali Allah, diwali-walikan, karena ada marketingnya itu. Masa iya. Ada marketingnya. Awiyah itu pernah hampir jadi korban. Pernah hampir jadi korban. Turun dari bis itu, disapa orang. Pak, mau kemana? Ini mau ke Jakarta. Waktu ada yang nunggu di belakang. Mas. Terusan. Bapak itu bisa apa ya? Mas, untung banget itu. Emang kenapa? Dia tuh seorang Gus begini. Wah, itu nggak sembarang orang. Ya, marketing ini mah. Ini begitu gitu. Ada begitu. 2 kali ya Bu yang ngalamin. Yang pernah kejadian sebelumnya lagi baru lulus aliyah. Ketemu gitu juga. Wah, marketingnya. Ini wali. Dia tuh begini. Allah. Hampir ke bawah juga. Kalau tadi nggak keluar. Kalau ini hampir ke bawah juga. Dibawa ke rumahnya. Wah, rumahnya sederhana. Pas sholat Jumat. Allahu Akbar. Nggak ke masjid. Sholat Jumat sekeluarga. Sama anaknya, perempuan 2 kalau salah. Laki-laki 1, istrinya udah. Sholat Jumatnya begitu. Harus tanya. Ya, memang fikihnya para wali itu beda. Wah. Begitu coba. Gimana? Sementara dia di tengah kampung. Bukan di tengah hutan, di tengah kampung. Sholat Jumat buat sendiri. Di rumahnya. Allah.
Wa intahabu fasuku kalau sudah telah siap-siap. Fasuku kemudian diberi air hujan, sudah turun hujan belum sholat. Qabla sholat sebelum sholat, shollau syukron. Maka sholat sebagai rasa syukur, wasa'lu ziyadah, minta tambahan lagi. Dengan mau berangkat, tahu-tahu hujan, udah nggak jadi, udah hujan. Nah, terus berangkat aja sholat. Wa yundabu dan dianjurkan ahli khasbi bagi orang yang sedang merasakan kemakmuran, ayyad'u untuk mendoakan di ahli jadbi. Mendoakan orang-orang yang sedang paceklik. Khalfas sholawati diberarti setelah sholat. Wa yundabu dan disunahkan ayyashifa ba'da badanihi untuk menyikam sebagian tubuhnya. Yusibahu awwalu matarin yaqa'u fis sanah. Supaya menimpanya hujan yang pertama turun di tahun itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi air turun dari langit sudah ada berkahnya yang itu. Wa yusabbihu dira'di wal barqi. Baca tasbih untuk petir dan kilat. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Wa idza kathura al-matar dan tatkala banyak matar hujan wa khasyya dan khawatir dararuhu bahayanya banyak hujan, da'a bi raf'ihi minta supaya diangkat, diselesaikan. Bima warada fi sunnah. Dengan dalil yang ada, dengan doa yang ada dalam sunnah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Ila akhiri sampai akhirnya doa. Allahumma ala dhura wal akam wa bidul awdiyah wa nabdi syajar. Itu doanya. Wallahu a'lam. Takfar dulu.